Gojek telah menjadi super app yang menyatukan berbagai layanan harian, namun volume data yang besar memerlukan pengolahan cerdas untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Dengan mempertahankan pengguna, kini retention pengguna kini menjadi tantangan yang lebih krusial dibanding sekedar mengakuisisi pengguna baru. Tujuan strategis dari business intelligence ini yaitu yang pertama identifikasi churn, mendeteksi segmen pengguna yang berisiko berhenti menggunakan layanan. Yang kedua yaitu strategi promosi, menentukan efektivitas program voucher dan cashback berbasis data. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi ROI, mengoptimalkan alokasi anggaran pemasaran pada segmen bernilai tinggi. Lalu metode. Sumber dan metode data ada tiga, yaitu internal data, seperti data transaksi GoPay, promosi, profil user, rating, feedback, dan customer service. Yang kedua yaitu eksternal dan survei. Nah, ini diambil dari dataset publik Kaggle, gunung customer retention, dan survei kepuasan pengguna. Dan yang ketiga yaitu metadata, yaitu metadata transaksi digital dan simulasi data pengguna untuk validasi sistem. Integrasi data ekosistem ini menyatukan 7 aliran data utama ke dalam satu ekosistem analitik. Yang pertama yaitu layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend. Lalu pembayaran dalam penggunaan GoPay, dan yang terakhir support yaitu data promosi dan customer service. Skema data warehouse yaitu bisa kita lihat di tabel berikut, tabel fakta, tabel transaksi seperti DIM, user, umur, kota, dan tanggal, yaitu ID, user ID, promo ID, dan amount atau DIM time. Lalu proses ETL-nya, yang pertama ekstrak, pengambilan data dari transaksi GoPay, sistem customer service. Setelah diekstrak, lalu ditransform. Transformnya dengan cara data di cleaning, distandarisasi, di segmentasi user, serta perhitungan CLV dan retention rate. Dan yang terakhir yaitu load, yaitu menghasilkan data bersih ke dalam warehouse untuk analisis siap pakai. Lalu analisis multidimensional atau OLAP. Yang pertama yaitu dimensi analisis seperti waktu, harian, bulan, tahunan, lokasi, kota, dan provinsi, layanan, GoRide, GoFood, segmen baru aktif, dan layar chat. Contoh kira utama yaitu retensi bulanan per kota, impact promo terhadap loyalitas, churn rate berdasarkan jenis layanan, dan tren transaksi pengguna WL. Outputnya adalah laporan dan dashboard seperti yang dapat dilihat di sini, yaitu operasional, taktis, dan strategis. Lalu hasil analisis business intelligence-nya yaitu yang pertama saya mengambil dari komponen data warehouse. Eh, Inputnya adalah data mentah transaksional, log aplikasi, dan basis data GoPay dari berbagai sumber heterogen. Yang kedua yaitu prosesnya seperti ekstrak, transform, cleaning, transformating, dan load data ke dalam star schema terstruktur. Dan hasilnya outputnya yaitu basis analitik data yang bersih dan terintegrasi, siap dikonsumsi oleh alat visualisasi tanpa proses loading berat. Nah, yang kedua yaitu saya ambil dari business intelligence visualisasi. Input yang pertama yaitu data teragregasi dari data warehouse atau KPI harian, bulanan, dan tahunan. Prosesnya, pemetaan metrik seperti retention rate, CLV ke dalam grafik interaktif, dan outputnya yaitu dashboard operasional, taktis, dan strategis untuk monitoring real time. Proporsi layanan utama setelah pembersihan data yaitu 45% pengguna GoFood, 25% GoRide, dan 30% layanan lainnya. Ringkasan metrik pengguna, retention rate-nya 78%, churn rate 22%, dan pengguna loyalnya 60%. Nah, target retensi meningkatkan angka hingga 85% melalui personalisasi promosi. Lalu diskusi, transformasi data dan informasi. Di sini ada tiga, yaitu integrasi data, menggabungkan data transaksi masif dari berbagai layanan. Food Right Pay menjadi satu sumber kebenaran. Data warehouse, pembangunan data, gudang data yang terstruktur, memungkinkan akses informasi yang cepat untuk pengambilan keputusan, dan analisis olah memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis multidimensi untuk memahami perilaku pengguna secara mendalam. Ini juga menjadi tantangan bagi kelompok kami untuk mencari data, integrasi datanya, karena memang data dari Gojek sendiri cukup sangat besar dan banyak.
Lalu dampak strategis pada retensi, pemanfaatan bisnis intelijen memberikan keunggulan kompetitif yang nyata bagi Gojek, seperti mengukur tingkat retensi yang akurat per segmen, mengidentifikasi faktor kunci yang memicu loyalitas, menyusun strategi pemasaran yang dipersonalisasi dan mengurangi tingkat churn secara signifikan. Lalu sistem real time dan ML, monitoring real time, mengimplementasikan sistem BI terintegrasi secara real time agar manajemen dapat merespon perubahan perilaku pengguna seketika dan prediksi churn, mengembangkan model berbasis machine learning untuk mendeteksi dini pengguna yang berpotensi berhenti menggunakan layanan. Visualisasi dan tooling yaitu implementasi dashboard seperti penggunaan Microsoft Power BI atau Tableau dan keputusan berbasis data mendukung manajemen dalam memantau pemantauan retensi dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya.